manusia jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Clara. Masih rajin ikuti ibadah sekolah minggunya kan? Clara suka sekali cerita di Alkitab, terdengar bagus diceritakan oleh tante-tante. Clara jadi mengerti. Gambarnya bagus-bagus kan teman-teman? Ada yang bisa bergerak juga loh. Wow, bagus sekali. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Kali ini kalian bisa kirimkan video yang menceritakan tayangan ibadah mana yang paling berkesan dan menjadi berkat buat kalian. Durasi videonya 1-3 menit saja ya. Kirim ke nomor berikut. Paling lambat diterima tanggal 28 Agustus pukul 11 malam. 10 video terbaik akan ditampilkan pada episode berikutnya. Yuk ikutan ya teman-teman. Clara ingin berkenalan dan tahu wajah kalian. Tetap ikuti ya ibadah episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Doa tante, dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan tetap semangat tentunya. Sudah siap sekolah minggu? Kenapa? Masih ada yang belum? Wah, kalau gitu tante tunggu ya. Tante tunggu kalian bersiap sambil kita akan nyanyikan pujian Ayo, Ayo, Cepatlah. Kita nyanyikan dengan semangat. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku. Ibadah sekolah minggu. Burung bernyanyi, burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku. Ibadah sekolah minggu. Burung saja bernyanyi, burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Puji Tuhan. Yeay. Senang sekali pagi ini. Semua sudah siap kan? Sekarang kita akan berdoa ya anak-anak. Kita akan mulaikan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini
Tuhan masih memberikan kami kesempatan lagi beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau memakai waktu ini dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan namamu, supaya Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Anak-anak masih ingat tema ibadah kita hari-hari ini? Betul, Allah pemelihara. Karena itu kita tidak perlu khawatir ya sebagai anak-anak Tuhan. Seperti pujian ini, jangan kamu khawatir. Kita nyanyikan bersama ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Yang tidak khawatir, nyanyikan ini bersama tante ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Siapa yang pelihara? Di surga memelihara. Puji Tuhan, Bapa kita memelihara. Luar biasa, senang ya punya Allah seperti Dia. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian dengan judul Allah Pemelihara. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya pujian ini. Dengan sukacita. Dia tahu kebutuhanku, Dia tahu yang aku perlu. Sebab Yesus cintaku, Dia pemeliharaku. Aku tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Aku tidak akan khawatir, aku tidak perlu cemas. Sebab aku percaya Yesus peliharaku. Tuhan Yesus pelihara kita. Dia tahu kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak juga loh. Dia tahu kebutuhanku, Dia tahu yang aku perlu. Sebab Yesus cintaku, Dia pemeliharaku. Senang sekali anak-anak kalau kita mempunyai Allah seperti Dia, Allah yang memelihara kita. Anak-anak sudah bisa lagu ini? Sudah bisa? Sekali lagi ya kita mau belajar lagu ini, Allah Pemelihara. Anak-anak ingat bahwa Tuhan mengerti kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhanku, Dia tahu yang aku perlu. Sebab Yesus cintaku, Dia pemeliharaku. Anak-anak tidak perlu khawatir lagi. Aku tidak akan khawatir, aku tidak perlu cemas. Sebab aku percaya Yesus peliharaku. Sekali lagi. Dia tahu kebutuhanku, Dia tahu yang aku perlu.
sebab Yesus cintaku, Dia peliharaku. Puji Tuhan, Yesus memelihara kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekarang waktunya buat kita untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kita mau undang Yesus masuk dalam hati kita ya. Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, tinggal selamanya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang lagu ini sekali lagi, tundukkan kepala dengan sikap doa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang dalam hatiku, ya Yesus. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersuka cita Tuhan, dan itu adalah anugerah yang besar buat kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kami, yang membuat kami tidak khawatir lagi. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, tinggallah selalu dalam hati kami, supaya firman-Mu boleh tinggal tetap selama-lamanya dalam hidup kami, dalam hati kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, masih sukacita hari ini? Sukacita dari surga? Joy, sukacita, ui, yes. Puji Tuhan, masih ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu? Tentang apa ayo anak-anak? Betul, tentang Allah itu adalah Allah pemelihara. Dia Allah yang maha kuasa, tetapi Dia juga Allah pemelihara. Dia memelihara segala ciptaannya. Dia memelihara juga Nabi Elia. Nah, Tuhan itu memelihara di setiap waktu anak-anak. Waktu hujan, waktu panas, waktu musim kering, juga musim kelimpahan. Tuhan itu
memelihara kita. Luar biasa. Nah sekarang anak-anak, Tante punya tebak-tebakan. Kita main teka-teki yuk. Jawab ya. Apa makanan yang bisa buat anak-anak jadi kenyang? Ayo apa ya? Siapa yang bisa? Siapa? Itu angkat tangan. Apa-apa? Oh nasi. Iya betul, nasi. Apalagi? Oh iya betul, roti. Kalau bicara tentang roti, ada burger, ada roti coklat, ada roti keju. Wow, suka. Apalagi waktu perut ini lapar ya anak-anak ya. Perutnya lapar, dapat roti yang besar. Nyam. Enak, kenyang jadinya. Nah, luar biasa bukan? Kalau makanannya ada, tetapi kalau misalkan anak-anak nggak ada makanan, terus juga nggak ada minuman, gimana ya? Perutnya jadi bunyi Tante, bener. Perutnya ini bisa jadi bunyi keroncongan. Bunyi apa? Kruk, 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 kruk. Bernyanyi karena lapar. Wah, tetapi sekarang kita akan dengar cerita firman Tuhan ya. Kita dengar firman Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup memelihara di saat terjadi kelaparan. Nanti anak-anak baca ya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-7 sampai 16. Duduk yang manis. Semua perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada suatu masa, bangsa Israel mengalami kekeringan karena tidak turun hujan selama 3,5 tahun, sehingga terjadilah kelaparan. Allah yang telah memelihara Elia di Sungai Kerit melihat bahwa sungai itu menjadi kering, dan Allah memerintahkan untuk Elia pergi ke Sarfat di daerah Sidon serta tinggal di sana. Mengapa? Sebab Allah berjanji akan memeliharanya dan memberi makan melalui seorang janda. Janda adalah seorang wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya dan dipandang sebagai orang yang lemah, yang miskin dan tidak berdaya. Bagaimana keadaan di Sarfat saat itu ya? Tidak turun hujan, tidak turun hujan, masa kering datang. Anak-anak, di sini pun terjadi kelaparan, kekeringan melanda. Bangsa Israel pun sama mengalami hal tersebut. Sekarang ibu mau mencari kayu bakar. Kira-kira kayu bakar ini untuk apa ya anak-anak? Apa kalian tahu? Betul sekali, kayu bakar ini ibu akan masak. Ibu akan masak menggunakan kayu bakar ini untuk membuat roti. Saat Elia sampai di pintu gerbang dan ia melihat ibu janda itu. Ibu,
bolehkah aku minta sedikit air di dalam kendimu untuk aku minum? Ibu, sebentar. Boleh juga aku ambilkan roti untuk saya, Bu? Demi Tuhan Allahmu, aku ini tidak punya apa-apa. Aku ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu pun jika aku akan mengolahnya, itu hanya cukup untuk aku dan anakku. Setelah itu kami akan mati. Ibu, buatkan dulu roti untuk aku. Setelah itu baru engkau buat untuk engkau dan anakmu. Sebab Tuhan Allah sudah berfirman, tepungmu di dalam tempayan dan minyakmu di dalam buli-buli tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Anakku, kemarilah. Anak-anak, bagaimana ya? Ibu hanya punya sedikit tepung, segenggam tepung, dan sedikit minyak dalam buli-buli ini. Ibu mau buat sesuatu. Kira-kira kalau ada tepung dan minyak, jadi apa ya anak-anak? Ibu mau masak apa? Betul, ibu mau masak roti. Sebentar ibu akan mengolahnya. Nah anak-anak, sudah jadi rotinya. Dari tepung segenggam dan minyak yang sedikit. Hanya jadi roti sekecil ini anak-anak. Sekecil ini. Menurut kalian, apakah cukup buat ibu dan anak ibu? Apakah kami kenyang dengan roti sekecil ini? Tapi itu pun ibu harus memberikannya kepada Bapak Elia. Kira-kira diberikan tidak ya anak-anak? Jangan ya, karena nanti ibu dan anak ibu bisa mati. Cuman sedikit. Bagaimana dengan besok? Tapi tadi kata Bapak Elia bahwa Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memelihara. Kita berikan kepada Bapak Elia saja. Dia tahu kebutuhanku. Dia tahu yang aku perlu. Ya, aku percaya bahwa Tuhan akan memelihara. Akan ibu berikan kepada Bapak Elia. Setelah diberikannya roti bundar itu kepada Bapak Elia, kemudian hari berganti hari, Tuhan tetap pelihara secara ajaib. Tepung dan minyak itu pun tidak pernah habis sampai turun hujan. Wah, ternyata benar tepung dan minyak itu tidak habis-habis. Aku, anakku, dan Bapak Elia bisa makan sampai kenyang. Sampai kenyang. Sungguh-sungguh Tuhan pemeliharaku. Iya, Tuhan pemeliharaku. God is so good. God is so good. God is so good.
biasa. Tuhan sungguh-sungguh memeliharaku, sungguh-sungguh memeliharaku. Ibu, apa yang terjadi? Mengapa ibu begitu bersuka cita? Iya anakku, Tuhan itu sangat baik. Dia memberikan kita makan pada musim kekeringan dan kelaparan melanda. Wah, Tuhan begitu baik ya Bu. Sungguh Dia baik. sanggup memelihara. Yuk teman-teman, kita katakan bahwa God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah sungguh baik. Allah Itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Nah, anak-anak sudah mengerti firman Tuhan? Iya, betul bahwa Allah itu adalah Allah pemelihara yang sanggup memelihara kita. Bahkan Dia sanggup memelihara orang yang lemah sekalipun. Anak-anak, Tuhan itu luar biasa dalam memelihara kita. Dia memelihara dengan caranya yang ajaib, yang tidak bisa dipikir akal manusia. Karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup memelihara kita, asal anak-anak harus apa? Harus T-A-A-T. Apa ya T-A-A-T? Taat. Artinya anak-anak harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Maka Allah sendiri yang akan memelihara kita dengan caranya yang luar biasa. Anak-anak, apakah anak-anak sudah dipelihara oleh Tuhan? Siapa yang hari ini sudah makan? Berapa kali ayo makan dalam sehari? Wah, ada yang 3 kali makan. Loh, ada yang 4 kali. Wah, ada yang 5 kali makan dalam sehari. Wow, kenyang sekali anak-anak. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Semua makanan, minuman yang disiapkan papa mama itu adalah berkat Tuhan. Gak boleh rewel ya kalau sudah disediakan makan sama mama. Gak boleh pilih-pilih makanan ya. Karena itu adalah berkat Tuhan. Dalam menerima berkat Tuhan, anak-anak harus apa? Harus apa ya? Wah, harus apa ya? Oh iya, harus apa? Anak-anak, ingat selalu. Mau apa? Mau makan. Harus apa? Berdoa dulu. Mau apa lagi? Mau minum. Berdoa dulu. Betul. Harus mengucap syukur dengan berdoa. Bukan hanya itu anak-anak. Berkat Tuhan juga harus siap untuk anak-anak membagikan kepada teman-teman. Tidak boleh untuk anak-anak sendiri. Karena berkat itu juga bisa anak-anak bagi kepada yang membutuhkan. Nah, siapa anak-anak yang mau dipelihara oleh Tuhan? Saya, semua mau dipelihara Tuhan. Oke, ayo kalau kita mau dipelihara Tuhan, kita mau memuji Tuhan bahwa Allah pemelihara, Allah sanggup mencukupkan segala
segala apa yang kita perlukan. Ayo semua berdiri, ayo kita mau memuji Tuhan, Allah pemelihara kita. Amin, puji Tuhan. Dia tahu kebutuhanku, Dia tahu yang aku perlu. Sebab Yesus cintaku, Dia memeliharaku. Betul, katakan aku gak takut lagi, aku gak khawatir lagi. Aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu cemas. Sebab aku percaya Yesus peliharaku. Amin anak-anak. Katakan Allah pemelihara. Allah sanggup memelihara kita. Amin. Dia tahu kebutuhanku. Dia tahu yang aku perlu. Sebab Yesus cintaku, Dia memeliharaku. Amin. Dia Allah yang memelihara kita. Amin anak-anak. Puji Tuhan. Sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Kami tidak perlu lagi khawatir ataupun cemas, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang tahu akan semua yang kami perlukan. Engkau sanggup memelihara kami Tuhan di setiap musim, di setiap waktu apapun. Karena kami tahu kuasa-Mu sanggup memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, kita ketemu lagi beberapa minggu lagi ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.